warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, proses pembelajarannya, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran kita membaca doa menurut agama kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Abi Manyu, Amin adalah Pujiani. Ya. Egi Ana Putri. Oke, bagaimana kabar kalian? Selamat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Jadi sebelum kita memulai kegiatan dari kita ini, ya, supaya lebih semangat, kita speaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, Bapak ingin menjelaskan tujuannya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya untuk agar kamu memiliki sikap positif untuk membangkitkan semangat belajar. Hingga di dalam pembelajaran itu kamu akan memperoleh nilai yang baik serta berprestasi. Jadi itu tujuan umumnya ya. Kemudian tujuan khususnya kamu diharapkan setelah mempelajari materi ini ya, kamu bisa mendapatkan atau membangkitkan motivasi belajar ya, yang pertama. Yang kedua, kamu dapat mengetahui tentang jenis-jenis motivasi. Kemudian yang ketiga, kamu juga mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang berikutnya, kamu dapat menemukan manfaat dari motivasi itu sendiri. Dan yang terakhir, kamu dapat menyimpulkan secara baik tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Kalian mendengarkan dengan penuh keseriusan, dengan penuh tanggung jawab. Supaya nanti materi nanti selesai, nanti kita akan adakan tanya jawab, diskusi atau pendapat ya. Oke ya. Yang tentang waktu ya. Tentang waktu, jadi pelaksanaan proses layanan bimbingan kelas vital yang akan Bapak sampaikan ini, kita waktunya 2 kali 40. Berapa? 80. 80 itu nanti dibagi dengan 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama kita 40 menit ya. Nah, kemudian 40 menit berikutnya lagi kita untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan diskusi. Oke, ya, jadi itu. Kemudian topik yang akan Bapak sampaikan itu mengenai pentingnya motivasi belajar, ya. Jadi itu topiknya. Kemudian kita akan memulai kegiatan intinya ya. Nanti Bapak akan menayangkan slide PPT-nya. Jadi silakan kalian simak. Siap? Siap. Siap ya bacanya ya? Siap. Semangat? Semangat. Ya. Jadi menurut definisi motivasi belajar itu sendiri ya, yaitu dalam buku Psikologi Pendidikan Dr. Hanis M. Daliono memaparkan bahwa motivasi adalah daya penggerak
pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berasal dari diri dan juga dari luar diri. Kemudian dari 2005 halaman 5, yaitu belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan. Sementara itu, oleh Nasution dan kawan-kawan 1992 halaman 3, bahwa motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Nah, jadi itu definisi atau pengertiannya dari motivasi belajar ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis motivasi. Motivasi itu bisa dilihat dari dasar pembentukannya. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Jadi motif itu sejak lahir itu sudah ada, ya. Nah, kemudian yang kedua atau B-nya, motif-motif yang dipelajari, artinya motif yang timbul karena dipelajari. Kemudian yang kedua motivasi menurut pembagian Woodward dan Marcus Tardiman, ya, yaitu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, motif atau kebutuhan organisme, misalnya kebutuhan minum, makan, kemudian bernapas, seksual, dan lain-lain. Ya. Jadi seksual juga ada, ya, motif seperti itu ya. Nah, kemudian yang keduanya, motif-motif darurat, misalnya menyelamatkan diri ketika misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, respeknya cepat, ya, respeknya cepat. Nah, jadi itu motifnya itu tidak semua yang ada di dalam diri seorang itu bisa seperti itu ya, beda-beda ya. Nah, itu darurat. Kemudian ada dorongan untuk membalas dan sebagian. Ini membalasnya artinya ada titik dari orangnya. Kalau orang gini-gini itu timbul respect seperti itu ya. Jadi ada motif-motif seperti itu yang dimiliki oleh seseorang individu. Kemudian yang ketiga itu motif objektif. Objektif itu berdasarkan apa yang kita lakukan, nyata kelihatan dia. Dan objek, ini misalnya timbul karena dorongan dari diri seorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi itu juga ada yang tidak dimiliki, ada juga yang dimiliki seseorang. Kemudian yang ketiga, motivasi jasmani dan rohani. Nah, di situ ada 2, seperti insting, otomatis, napas, dan sebagainya. Ya. Kalau motivasi jasmani itu motivasi yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi motif-motif seperti itu di dalam misalnya kita olahraga ya. Kalau kita olahraga itu kan ada yang bisa olahraga, ada yang tidak. Ada yang suka, maksudnya ada yang tidak suka olahraga kan? Seperti itu. Nah, itu ada juga motif-motif seperti itu. Itu secara jasmani. Kemudian relax ini ada juga orang yang memiliki sifat yang tenang, yang santai gitu. Ada juga yang terburu-buru. Jadi motif itu berbeda-beda. Kemudian napas dan sebagainya. Napas ini kadang ya kalau bisa ada penyakit atau sebagainya itu bawa dari penyakit ya.
Kalau misalnya napas kerengangan setelah olahraga, itu bisa juga, ya, bisa juga itu timbul pada saat tertentu, ya. Kemudian yang keempat yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang terjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi motif intrinsik ini motif yang ada di dalam diri seseorang, sehingga ketika itu muncul nanti akan berperilaku, perilaku positif ataupun negatif. Nah, kemudian motivasi intrinsik, ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri seseorang, ya. Nah, di sini misalnya ya, motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsang dari luar. Nah, rangsang dari luar itu yang misalnya kawan memanggil, ya, memanggil tiba-tiba. Nah, kalau misalnya lagi tenang gitu kan, respectnya kan cepat kan? Nah, seperti itulah. Hai kamu, kenapa kamu ngelamun misalnya kan? Kok kamu ngelamun sih? Sebaiknya kamu bisa ngelamun, kamu harus ceria di dunia, gitu kan? Itu kan ada. Nah, itu kan teman yang tadi itu dari luar. Nah, yang diam tadi itu dari dalam. Bisa juga, bisa kebalikan juga ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ini, nah, wujudkan impian dan cita-cita. Jadi impian dan cita-cita ini harus diwujudkan melalui motivasi. Motivasi itu kan banyak tadi, ya. Motivasi itu ingin membuat kita lebih semangat, lebih rajin, lebih giat. Tanpa harus disuruh oleh orang tua, kita itu kalau ada tugas segera mengerjakannya. Ada undangan, tidak perlu lagi misalnya sampai rumah kita setelah undangan itu harus mempelajari lagi. Akhirnya ada review dan sebagainya, kita udah siap. Jadi tanpa perlu disuruh, tanpa perlu didorong, kita sendiri dengan adanya motivasi tadi, akhirnya bergerak sendiri. Nah, kemudian ini impian dan cita-cita. Nah, family ini adalah keluarga, di mana keluarga yang harmonis itu akan membuat kita itu bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang, bisa lebih rileks. Kalau kita sekolah, orang tuanya dengan memberikan doa dan restu, pergi dari rumah misalnya salam kanan, cium tangan, mengucapkan salam dan sebagainya. Respect orang tua itu baik, bagus, ibu kita bagus, kemudian saudara-saudara kita pun juga bagus, ya. Nah, jadi family atau keluarga itu sangat penting untuk memotivasi diri kita di dalam belajar. Itu sangat penting, ya. Itulah peran dari keluarga. Kemudian fun activities. Fun activities ini adalah aktivitas yang santai, yang nyaman, yang tenang di rumah. Ya. Di rumah itu misalnya ketika pulang sekolah, ya, setelah ada kegiatan ini dan sebagainya, kita mengerjakan sesuatu hal yang positif, misalnya belajar menjawab kuis misalnya di rumah, atau belajar menjawab soal-soal, ya. Nah, bisa soal itu dilihat dari Google, internet dan sebagainya, ya, dipilih, kemudian kita berlatih. Bisa juga mungkin dengan ngajak teman, yuk kita misalnya latihan menjawab soal, ya kan? Dalam keadaan situasi yang tenang, lama, setelah istirahat, ya kan? Nah, kita bisa melakukan itu.
Untuk apa? Untuk melatih supaya diri kita itu biasa termotivasi belajar begitu ya. Itu yang fun activities ya. Kemudian berikutnya motivasi yang sering dilakukan di sekolah kita ya. Motivasi yang sering dilakukan di sekolah kita. Misalnya di sini memberi angka. Dalam memberi angka ya dari guru itu misalnya dengan hasil yang baik, yang bagus ketika ulangan itu semangat tidak kamu? Misalnya dapat 80, 90, 100, semangat nggak? Ya kan? Coba kalau misal di bawah KKM, boyo kan? Nah, tapi kalau misalnya nilai di atas KKM, misalnya 70, 75, 80, kan semangat kan? Nah, itu juga mempengaruhi diri kita, ya. Jadi memberikan angka ini sangat perlu oleh guru itu dilakukan untuk siswa-siswinya ya. Kemudian hadiah atau reward. Hadiah atau reward ini perlu. Misalnya juara 1 itu akan mendapatkan hadiah berupa biasanya apa? Buku, pulpen, tiket. Selain itu apa lagi? Piagam penghargaan. Nah, mana lebih penting piagam daripada buket itu? Piagam. Ya, betul sekali. Piagam itu kalau buket itu kan kalau habis dipakai bisa habis, bisa hilang ya kan? Tapi kalau bentuk piagam itu akan selamanya misalnya ditaruh di kamar ya kan untuk kenang-kenangan kita kan. Sekarang kamu SMP. Nanti setelah kamu nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya, kamu bisa ini dulu saya pernah juara 1 waktu saya ulangan umum. Dari sekian siswa yang lain saya yang paling tinggi, gitu kan? Nah, jadi itu ada juga motivasi untuk semangat untuk mengejar sekolah kita, untuk mengejar cita-cita. Jadi langkah-langkah yang nanti kita lakukan yaitu tugas dan tanggung jawab kalian itu melihat dari nanti video yang akan Bapak tampilkan, kalian simak benar-benar, kalian lihat, kalian cari dan temukan permasalahan yang ada di dalam video nanti ya. Nah, kemudian setelah video itu ditayangkan nanti kita akan melakukan proses diskusinya ya. Nah, nanti setelah itu nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya yang akan nanti dikerjakan oleh kalian dan sekaligus nanti ada rubrik penilaiannya ya. Oke ya. Nah, jadi sesuai dengan profil Pancasilanya materi kita ini yaitu kalian harus memiliki kesadaran di saat ini untuk berapa pentingnya motivasi itu di dalam belajar ya. Kemudian topik yang akan kita bahas yaitu tentang pentingnya motivasi belajar ya. Berkenaan dengan itu nanti juga Bapak akan menjelaskan tentang prosesnya, nanti Bapak juga akan mendamping kalian selama proses diskusinya setelah menyaksikan videonya nanti. Oke, apakah kalian sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, ya. Jadi kita langsung saja ke tahap inti. Silakan nanti kalian simak videonya ya. Dahulu isi berlaku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu.
Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, itu judulnya berawal dari kegagalan. Jadi walaupun kita pernah merasa gagal sebelumnya, ya, karena kalian sudah melihat video itu tadi, ada tidak? Sudah temukan tidak? Kalian sudah menemukan motivasi itu sendiri di dalam diri kalian? Sudah? Nah, jadi jangan takut dengan kegagalan. Dengan kegagalan itu adalah guru yang terbaik untuk memperbaiki diri kita. Nah, jadi tetap semangat. Jadi dari video tadi Bapak minta silakan kalian itu untuk melakukan diskusi ya, bertukar pendapat, karena teknik yang kita gunakan ini yaitu teknik diskusi dan curah pendapat. Jadi kalian nanti bisa diskusi sama-sama teman kelompok. Nanti setelah itu kalian silakan bertanya ke kelompok lain pun bisa ya. Jadi silakan nanti bertanya. Kemudian kelompok lain juga bisa diberikan kesempatan untuk menjawab. Siap ya? Oke. Ya. Oke, Bapak akan membagikan LKPD-nya dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan. Nah, di sini kalian silakan menjawab dari rubrik ini. Di sini ada skornya 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ada pertanyaannya begini nih. Contohnya, apakah penting belajar motivasi itu? Nah, kalau menurut kalian itu penting, silakan kalian beri skornya di sini 1 sampai 4. Silakan kalian diskusikan tentang video yang baru kalian saksikan tadi yang berkaitan dengan materi layanan klasikal tentang pentingnya motivasi belajar ya. Silakan. Jadi sepertinya Bapak sudah melihat, kalian sudah melakukan diskusi dengan baik ya. Nah, jadi Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Nanti setelah dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 selesai, baru kita akan mengadakan sesi tanya jawab gitu ya. Sepakat? Sepakat. Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Coba identifikasi dan tuliskan pengertian motivasi belajar bersama kelompokmu. Dalam buku Psikologi Pendidikan Dr. Daliono, merupakan bahwa motivasi adalah daya penggerakkan pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Soalnya diskusikan dan jabarkan jenis-jenis motivasi belajar yang Anda ketahui. Yang pertama, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Motif yang dipelajari, motif yang ditimbuli karena dipelajari. 2. Motif jasmani dan rohani. 3. Motif instinktif. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, silakan berikutnya kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amira Fitriani, Egina Putri, Eka Fitriani, sama Meza Irin.
Diskusikan dengan kelompokmu mengenai faktor-faktor penyebab motivasi belajar. Menurut Luke, faktor individual, kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, faktor pribadi. Menurut John, faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan memotivasi sosial. Menurut Anna, faktor-faktor eksternal, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, faktor internal, faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Oke. Berikutnya ya kita akan supaya materi ini, diskusi ini lebih komplit, lebih lengkap. Silakan nanti kelompok yang bertanya kepada kelompok yang lain. Silakan ya. Bapak berikan waktu untuk kalian saling tanya jawab. Silakan. Maka kami akan bertanya untuk kelompok 4. Coba jelaskan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, silakan jawab. Motivasi adalah motivasi yang terjadi atau motivasi tidak perlu dirangsang dari luar. Dari cara setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Oke, itu jawabannya ya. Tepuk tangan dulu lagi. Ya, berikutnya silakan. Kelompok 2, silakan. Ingin bertanya kepada kelompok siapa? Ya, untuk kelompok 1, silakan. Sebutkan motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Sebutkan motivasi berdasarkan dari pembentukannya. Ya, silakan dijawab. Ya, motivasi karena dipelajari. Tepuk tangan dulu. Bagus. Oke, bagus ya jawabannya. Silakan. Lagi mungkin yang ingin bertanya? Apa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Luke? Menurut Luke. Ya, silakan. Faktor individual yaitu kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan motivasi, dan faktor pribadi. Ya, bagus. Terima kasih itu. Jadi kalian sudah diskusi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, ya. Mungkin yang terakhir, silakan kita menyimpulkannya secara bersama-sama, ya. Jadi mungkin di sini mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kita hari ini, ya. Silakan. Ya. Dari hasil diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan motivasi belajar adalah sangat penting dalam pengembangan diri. Jika kita ingin lebih sukses dibanding pencapaian kita saat ini, kuncinya ialah jangan pernah berhenti belajar. Hanya dengan belajarlah kita akan berkembang dan menjadi lebih baik. Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seorang individu, di mana ada sesuatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai suatu tujuan. Oke, terima kasih. Oke, demikian kesimpulannya ya. Jadi pentingnya motivasi itu sangat penting, sangat perlu, dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Dengan adanya motivasi itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yaitu cita-cita kita ya. Kalau kita sudah memiliki motivasi yang kuat, yang matang, yang cakep, insya Allah nanti kita akan meraih prestasi dengan sempurna ya. Oke, terima kasih kepada kalian. Sekali lagi tepuk tangan dong. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini ya, Bapak ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbing klasikal ini dengan materi pentingnya motivasi belajar ini. Apakah kalian senang? Semangat? Oke ya. Jadi Bapak rasa pertemuan kita hari ini tentang diskusi ya. Terima kasih atas atensi kalian, atas
kesertaan kalian dalam mengikuti diskusi ini ya, sehingga proses diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk materi berikutnya ya yang kita pelajari nanti, kita memahami tentang disiplin belajar ya. Sebelum kita tutup, Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebagai penutup. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekali lagi tetap semangat. Oke, Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.